Saudara-saudara yang budiman, pernahkah kalian merasa tersesat, bukan hanya di jalan, tapi di dalam hati? Nah, malam ini, izinkan saya bercerita tentang seorang anak pengembala bernama Kemal yang tersesat bukan hanya di hutan, tapi juga di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Ini bukan sekadar kisah petualangan. Ini kisah tentang keberanian, rasa hormat pada alam, dan kekuatan doa seorang anak yang tulus. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang anak yatim bernama Kemal. Usianya baru 12 tahun, tapi tangannya sudah terbiasa memegang tongkat penggembala. Setiap pagi, ia menggiring kambing-kambingnya ke padang rumput di lereng bukit. Suatu hari, Kemal terlalu asyik mengejar seekor kambing yang nakal. Ia tak sadar telah menjauh dari jalur biasa. Langit mulai gelap, kabut turun perlahan, dan Kemal panik. Ia berlari ke sana kemari, tapi semua pohon terlihat sama. Jalannya berputar-putar, sampai akhirnya, di tengah keputusasaan, ia melihat sebuah gua di balik semak belukar. Mulut gua itu gelap, lebar, dan berbau aneh, seperti tanah basah yang sudah berabad-abad tak tersentuh matahari. Mungkin di sini aku bisa berteduh sampai pagi, gumamnya pelan. Tanpa tahu, gua itu adalah Gua Angker, tempat yang dilarang keras oleh para tetua desa. Konon, siapapun yang masuk, tak pernah kembali utuh. Kemal masuk perlahan. Di dalam, udara dingin menusuk tulang. Matanya perlahan menyesuaikan dengan gelap. Tiba-tiba, klik, klik, klik. Suara itu datang dari dalam gua, seperti cangkang keras yang saling beradu. Kemal membeku. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk, panjangnya hampir sebesar pohon kelapa. Tubuhnya hitam berkilat, dengan ratusan kaki yang bergerak berirama. Kepalanya besar, matanya menyala merah seperti bara api. Itu bukan lipan biasa, itu lipan gaib penjaga gua. Penjelmaan roh penunggu yang marah karena diganggu. Anak manusia, suara itu menggema, dalam dan bergetar seperti gempa kecil. Kau berani masuk ke wilayahku tanpa izin. Kemal gemetar, tapi ia ingat pesan ibunya sebelum meninggal. Jika kau bertemu makhluk gaib, jangan lawan dengan takut, lawan dengan hormat. Dengan suara gemetar tapi tulus, Kemal berkata, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya bukan bermaksud mengganggu. Saya hanya tersesat." Lipan itu mendekat, napasnya berbau belerang. Tapi Kemal tak lari. Ia menunduk, menutup mata, dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, gua itu bergetar. Cahaya keemasan muncul dari dada Kemal, dari jimat kayu, yang diberikan ibunya, sepotong akar wangi yang diikat benang merah. Lipan itu terkejut, matanya yang merah perlahan redup. "Kau membawa berkah," bisiknya. Kemal membuka mata. "Ini peninggalan ibu saya," katanya. "Selama hati kita bersih, alam akan melindungi kita." Lipan itu diam lama. Lalu, suaranya berubah, lebih lembut, seperti angin senja. "Sudah 100 tahun aku menjaga gua ini. Manusia selalu datang dengan niat buruk, mencuri, merusak, menantang. Tapi kau, datang dengan ketakutan, namun tetap menjaga sopan santun." Lipan itu menundukkan kepalanya. "Aku akan mengantarmu pulang." Dengan tubuh raksasanya, lipan gaib itu menggulung Kemal dengan lembut di punggungnya, lalu membawanya keluar dari gua. Saat fajar menyingsing, Kemal sudah berada di tepi hutan, tepat di dekat desanya. Ia menoleh. Gua itu lenyap, seolah tak pernah ada. Sejak hari itu, Kemal tak pernah lagi ceroboh. Ia menjadi pengembala yang bijak, mengajarkan anak-anak desa untuk menghormati alam, karena di balik setiap pohon, batu, dan gua, bisa jadi ada penjaga yang tak kasat mata. Dan konon, di malam-malam sunyi, jika kau berjalan di kaki Gunung Merapi, kau masih bisa mendengar suara klik, 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 bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat. Jangan ganggu yang tak kau pahami, hormati yang tak kau lihat.
Demikianlah kisah Kemal dan Lipan gaib di Gua Angker. Semoga kita semua belajar, keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk tetap jujur dan rendah hati di tengah ketakutan. Terima kasih.